Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwani wa ahibbai rahimakumullah. Nahmaduhu jalla wa ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dimudahkan untuk melalui hari-hari yang mulia ini dengan amalan-amalan salih. Dan tentunya sya'nul bashar akan datang kemalasan sebagaimana dia telah melalui masa semangat. Tetapi ini semua adalah lika-liku di dalam perjalanan menuju keridhaan Allah. Yang dituntut dari kita semua adalah as-sabr wal musabarah. Kama qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Isbiru adalah perintah untuk kita sabar. Wasabiru adalah perintah untuk kita musabarah. Kemudian Allah mengatakan warabitu, berjaga-jaga. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam satu lubang dengan dua kali jatuh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Hari-hari yang kita lalui ikhwani rahimakumullah adalah hari-hari terbaik di dalam kehidupan kita. Tentunya kalau kita isi dengan amalan-amalan salih. Sebagaimana datang hadis dari Abdullah bin Busr dan selain beliau dari sahabat. Kata Nabi SAW, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa syarrukum man tala umruh wa syarra amaluh. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang umurnya panjang tetapi amalannya jelek. Maka ikhwani wa ahibbai rahimakumullah, ayo mari bersama-sama tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita, teman kita, saudara kita terjatuh ke dalam masa-masa yang dia bosan, masa-masa yang dia jatuh semangatnya, patah arang di dalam menuju keridhaan Allah ini. Kita bangunkan bersama-sama dan kita kembali melihat keutamaan hari-hari yang mulia ini. Dan kita berusaha untuk meraih predikat seorang yang mustaqim, seorang yang taqi, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala jalla fi 'ula, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini keutamaan orang-orang yang mereka itu istiqamah. Wallahi, seorang mudawamah di dalam satu amalan tetapi sedikit lebih utama daripada dia melakukan amalan yang banyak tetapi dia tidak istiqamah. Waqad su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, ayyul a'mali afdhalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qalat ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Seorang yang dia beramal dengan satu amalan tetapi dia mudawamah, dia terus menerus walaupun amalan itu sedikit. Taib, ikhwan rahimakumullah, kita kembali kepada apa yang kita baca dari kitab Zadul Mustaqni', dan kita masih membaca tentang mustahabbatus siyam. Beliau mengatakan, al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlu ma warada. Taib. Ini sedang bercerita tentang permasalahan buka puasa. Jadi kata beliau, dianjurkan untuk seorang ta'jilu fitrin. Ta'jilu fitrin itu apa artinya?
mempercepatkan buka. Seandainya langit sudah mendung, sudah tidak ada kelihatan lagi matahari, apakah boleh kita menyegerakan berbuka? Kalau langit sudah mendung dan tidak kelihatan lagi matahari, apa boleh kita menyegerakan berbuka? Boleh. Kalau mendung, yang penting matahari ketutup. Walaupun masih misalkan habis asar begitu, jam-jam 5 begitu, boleh mempersegerakan berbuka. Sudah nggak ada lagi matahari. Yakin nih matahari sudah tenggelam. Buka. Tapi tentunya mempersegerakan berbuka ba'da tayaqquni ghurubis syamsi. Paham nih ikhwan? Setelah seorang yakin matahari itu telah tenggelam. Dan sudah kita sebutkan kemarin, apakah boleh seorang beramal dengan ghalabatu adh-dhann? Jawabannya boleh apa tidak? Boleh enggak? Boleh. Boleh seorang beramal dengan ghalabatu adh-dhann? Boleh. Tetapi tentunya ghalabatu adh-dhann. Seandainya seorang habis asar atau sebelum asar matahari sudah tertutup mendung, bagaimanapun dia akan menyangka matahari sudah tenggelam, tetap tidak mungkin. Ya kan? Tetap tidak mungkin. Ghalabatu adh-dhann itu akan muncul ketika ada qara'in yang lain. Sudah ada 2 jam setelah asar, kemungkinan ini sudah tenggelam matahari, sehingga dia berbuka. Sebagaimana kisahnya siapa? Yang sudah kita sebutkan kemarin, lupa antum? Kisahnya siapa? Asma binti Abi Bakrin, yang beliau itu berbuka ketika matahari sudah tertutup, dan setelah berbuka matahari muncul kembali, sehingga mereka menahan kembali puasanya. Taib, kita dianjurkan untuk ta'jilu fitrin. Yang kemarin kita sebutkan dianjurkan berbuka dengan memakan apa? Tamar atau rutop? Rutop apa tamar? Tahu bedanya rutop sama tamar? Pernah lihat? Pernah ya? Taib, Hasan. Rutop. Kalau tidak ada rutop apa? Tamar. Kalau tidak ada tamar, air. Tetapi ini semuanya tidak ada hadis yang sahih yang menjadi sandaran dalam permasalahan ini. Sehingga apa saja yang dia gunakan untuk berbuka dan itu bagus untuk kesehatan tubuhnya, maka silahkan dia lakukan. Dan ikhwani rahimakumullah, yang paling bagus kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, jangan kita berbuka dengan sekali satu ronde. Jadi ketika adzan berkumandang semua dia hajar habis. Ini tidak bagus. Dan disebutkan secara medis, silahkan antum konsultasi dengan pakar medis dalam masalah ini. Otot-otot ataukah tubuh kita, lambung kita tidak sanggup untuk menerima makanan dengan sekali penerimaan, sehingga dianjurkan seorang sebelum sholat maghrib untuk memakan makanan yang ringan. Begitu, sehingga lambung kita ini, usus kita dan lambung kita itu bekerja dengan pekerjaan yang ringan dulu. Baru setelah itu, setelah kita menjalankan salat maghrib, kemudian kita baru memakan makanan yang keras. Maksud keras, makanan yang berat. Ini disebutkan oleh mereka, dan yang senada pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini secara tibbi, secara medis. Kalau secara syar'i tidak ada tentunya. Tetapi ikhwan, coba antum perhatikan, seandainya ya, ketika kita itu memakan makanan-makanan, berbuka puasa dengan sekali makan, dan berakibat kita tidak mendapatkan jamaah salat maghrib, apakah kira-kira itu sesuatu yang dibenarkan atau tidak, ikhwan? Benarkan atau tidak? Tidak. Naam, ada hadis yang mengatakan idza hadarat ta'am wa uqimatis shalah fala salat, apa hadisnya ikhwan? Idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Kalau sudah disediakan makanan, kemudian siap hidangan makanan, sudah dikumandangkan qomat dan siap hidangan makanan, kalian makan dulu. Tetapi ini kata para ulama berlaku kepada orang yang dia itu tidak sanggup untuk menahan kekhusyuan salat, atau orang yang dia lapar, dan andai kata dia makan, itu pun makan secukupnya, untuk menghilangkan kelaparan yang ada di tubuhnya, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan salat jamaah.
Bukan kemudian dia memakan karena suruh makan dulu, dia makan. Habis makan nasi masih ada sate, makan sate. Ada bakso, makan lagi. Habis itu ada buah, makan lagi. Minum susu, minum lagi. Ada kopi, ngopi lagi. Tidak dia terakhir dari makan kecuali masjid sudah sepi. Dalam keadaan dia sudah kenyang tubuhnya. Ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini dikatakan wa qaulu ma warad. Ketika seorang akan berbuka, jangan lupa dia membaca apa-apa yang telah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di sini beliau tidak menyebutkan atau beliau tidak menyinggung permasalahan puasa wisal. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan makruh dan sebagian mengatakan haram. Dan sebagian lagi mereka mengatakan bahwa puasa wisal itu hukumnya mubah. Dan yang sahih, dan ini yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau, di dalam Syarhul Mumti', bahwa puasa wisal itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh seorang puasa wisal. Taib. Dalil yang beliau jadikan adalah kejadian yang terjadi antara Nabi SAW dengan para sahabat. Dan antum sudah tahu bahwa Nabi SAW melakukan puasa wisal atau tidak? Beliau wisal enggak? Wisal. Lalu para sahabat ikut wisal. Coba lihat, mereka semangat di dalam melakukan dan mencontoh Nabi SAW. Lalu ditegur oleh Nabi SAW, dilarang mereka untuk jangan wisal, tetapi mereka tetap wisal. Ikut dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya, ketika para sahabat tidak mau mengikuti saran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum." Seandainya ini di penghujung bulan, seandainya hilal itu munculnya terlambat, kita bisa menggenapkan puasa, aku akan tambah 1 hari lagi di dalam wisal, 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabiyul hadis, kal munakkil lahum. Kata Abu Hurairah, kal munakkil lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan mereka. Marah dengan mereka. Sehingga ikhwani rahimakumullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya membuat bab at-tankil liman aktsara al-wisal. Celaan kepada orang yang selalu melakukan perbuatan wisal, sering melakukan wisal. Dan Al-Imam Muslim juga senada di dalam sahihnya membikin bab an-nahyu 'anil wisal, larangan dari seorang yang berpuasa dengan puasa wisal. Nikmat ikhwan berbuka puasa, sahur, ini semua adalah makanan berkah, nikmat. Tentunya ini adalah sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, "Innama yut'imuni rabbi wa yasqini." Yang memberikan kekuatan kepada aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini semua ikhwan? Taib. Dan adapun yang datang dari sebagian para sahabat yang mereka itu melakukan wisal, ini adalah ijtihadnya mereka, dan khairul hadyi hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ada bentuk wisal yang dibolehkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan bentuk wisal yang dibolehkan? Tadi sudah kita sebutkan wisal itu haram. Ada bentuk yang dibolehkan? Yang bagian-bagian belakang. Abu Salman, Anda? Wisal yang dibolehkan itu ada enggak? Ada? Enggak? Abu Hazan, Anda? Abu Nafal? Tertidur? Sambung terus. Kalau enggak tertidur enggak boleh sambung. Taib, Abu Suhail, Abu Suhail. Wisal itu dibolehkan kalau dia itu sampai kapan? Sahur. Wa man arada an yuwasil fa ila sahar, kata Nabi SAW. Kalau kalian ingin memang wisal sampai sahur, jadi jangan makan buka, makanya nanti pas sahur sekalian. Ada jais, boleh. Tetapi ikhwani rahimakumullah, Allah dan Rasulnya telah memberikan kepada kita kemudahan untuk segera berbuka lagi.
Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita kembali kepada ucapan beliau, wa qaulu ma warad, artinya kita dianjurkan untuk membaca doa ketika kita berbuka puasa. Man sujub ala hadha soal, Bang Anwar. Hendak. Gimana kalau kita buka puasa, doanya apa? Bismillah aja. Baik, yang disebutkan dengan doa Allahumma laka sumtu, dhaif hadisnya ya. Naam. Dulu kita hafal ya kawan. Kan enggak hafal, dulu kita hafal. Setelah kita tahu itu dhaif, kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan jadi lupa akhirnya. Baik, adapun tentang hadis yang menunjukkan zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini bisa kita baca apa tidak? Antum ya akhi Abu antum. Bisa. Bisa kita baca. Bisa, khilaf. Yang sahih? Boleh. Taib. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Sehingga orang yang mereka berpendapat dengan pendapat beliau rahimahullah, silahkan membaca doa ini. Silakan membaca doa ini. Enggak jadi masalah. Dan tidak perlu kemudian kita mentakwil zahabat dhama'u ini kan sudah. Padahal ini kita baca sebelumnya. Tidak, karena memang sahih hadisnya. Adapun ikhwan rahimakumullah, sebagian ulama lain seperti Syekh Mukbil rahimahullah dan yang bersama dengan beliau melemahkan hadis ini karena ada seorang rawi, kalau enggak salah bernama Salim Al-Muqaffa, yang mana beliau ini statusnya adalah majhulul hal dan tidak ada penguat di dalam riwayat yang lain sehingga hadisnya lemah. Taib. Bagi yang berpendapat hadis itu lemah, dia cukup membaca ikhwan Bismillah. Dan perlu antum ketahui, doanya orang yang dia puasa sampai berbuka puasa itu mustajabah. Bi ay syai'in yad'u, dengan apa saja dia berdoa insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bismillah aja enggak baca. Sudah hore langsung minum misalnya. Nah, ini tentunya suatu hal yang tidak dibolehkan. Membaca bismillah. Ini akal syai' di dalam seorang akan minum atau akan makan. Kata Nabi SAW, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan, wa yustahabbul qadha'u mutatabi'an. Disunahkan dia membayar qadha' dengan berurut-urut. Mutatabi'an, berurut-urut. Baik, misalnya dia hutang 5 hari. Kata beliau, dianjurkan kalau nanti membayar, dia urut 1, 2, 3, 4, 5. Jangan diputus-putus. Apa sebabnya? Ikhwani rahimakumullah. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa illah. Pertama, kenapa dianjurkan untuk menyegerakan membayar qadha dengan tatabu', dengan berturut-turut? Pertama, ini lebih mudah untuk menyerupai amalan aslinya. Ya kan? Untuk menyerupai amalan yang asli. Kalau kita puasa Ramadan, kita selingi hari-hari atau kita urut terus ikhwan? Urut kan? Nah, ketika kita membayar dengan urut, maka kita hampir mirip dengan amalan aslinya. Dan ini lebih utama tentunya. Ini lebih utama tentunya. Ini ilah yang pertama. Ilah yang kedua, kata beliau di sini, asra fi ibra'iz zimmah, lebih cepat untuk seorang terlepas dari beban. Coba bayangkan, utang 1 aja enggak dibayar-bayar sampai bulan Sya'ban. Sudah mendekati Ramadan, masih kurang 1. Dia beban terus. Tapi kalau dia segera untuk membayar, abra'il zimmah, lebih mudah untuk dia itu terlepas dari beban. Begitu. Kalau puasa, besok libur, besoknya puasa, tambah panjang rupanya. Tapi kalau dia sekali hajar 5 hari, sudah selesai 5 hari. Ini lebih utama. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ahwat, lebih menjaga. Kenapa? Karena manusia itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi untuk dirinya. Bisa dipahami ikhwan? Kalau dia tunda bayar 2 hari, yang 3 nantilah bulan depan, qadarullah rupanya ada apa-apa begitu yang menjadikan dia tidak bisa membayar. Ini tentunya dia tidak bisa untuk menjalankan qadha, tetapi dengan dia bersegera untuk menjalankan qadha, ini lebih utama dan lebih terlepas dari beban yang ada. Tentunya sama dengan kasus kalau kita puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Tayyib. Qala wala yajuzu ila ramadhanin akhar min ghairi udhrin. Tidak boleh seorang menunda qadha itu sampai Ramadan tahun depan. Tetapi beliau di sini menyebutkan
tanda petik min ghairi udhrin, tanpa ada yang namanya uzur, tanpa ada yang namanya uzur. Ini ikhwani rahimakumullah. Tentunya seandainya ada uzur jaiz, tidak jadi masalah. Apa contohnya ikhwan? Seorang yang dia memang memiliki uzur sehingga tidak bisa dia membayar hutang sampai Ramadan tahun depan. Apa contohnya itu? Bu Mikdad bisa memberi contoh enggak? Aisyah, karena suaminya tidak puasa. Tabas. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin mencontohkan seperti ada seorang musafir, ya, terus dia safar setahun. Bisa nggak seorang musafir setahun, Abu Zaki? Bisa. Setahun terus musafir tuh bisa? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang kerjaannya supir, driver nih. Mana Bu Abbas? Bisa Bu Abbas. 1 tahun dia musafir terus, bisa? Keliling dunia, ya, jalan kaki atau naik sepeda keliling dunia. Jadi tahun depannya baru setengah dunia dia jalani. Ini tentunya fudhuli, ya, satu hal yang tidak ada faedahnya. Tapi misalkan begitu, atau seorang sakit, terus sakitnya berkepanjangan sampai Ramadan tahun depan, tinggal 4 hari lagi, utang dia 10 hari. Kalau dia bayar 4 hari, masih ada 6 hari. Ini tentunya adalah uzur yang jaiz, yang menjadikan dia boleh menunda pembayarannya di tahun yang akan datang. Sama halnya dengan seorang wanita yang hamil dan terus menerus hamil, ataukah dia menyusui dan dia harus berbuka sampai terus dia akhir dari masa menyusui. Wallahu alam bissawab. Baik, insyaallah naktafi ila huna. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal Syahrul. Yang sahih sebagaimana pernah kita sebutkan, dia mengqadha. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu konteks. Rakhasa lil musafir. Nabi SAW memberikan rukhsah kepada orang yang dia musafir, puasa dan salat, dan juga kepada orang yang hamil dan murdi'. Disamakan orang hamil dan murdi' dengan orang yang musafir. Orang musafir kalau dia meninggalkan puasa, qadha atau fidyah? Qadha. Sahwalala, ya kan? Orang musafir kalau dia itu berbuka, dia membayar qadha. Ketika disamakan hukumnya antara musafir dan hamil dan murdi', di dalam puasa diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, maka yang akan mereka lakukan juga sama, mengqadha, maka semuanya mengqadha. Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, dan itu yang akrab, wallahu a'lam bishawab. Dan ini sama kasusnya, tahun depan dia belum bisa, utangnya 30 hari misalnya. Ramadan ini hamil, ya, bukan hamil, maksud saya melahirkan, nifas sampai akhir Lebaran masih nifas. Tahun depan menyusui, tahun depannya lagi hamil. Seperti ini. Maka ini terus bertumpuk, dia utang, dan dia selesaikan sedikit demi sedikit. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fadhal. Orang tua dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Gitu. Orang tua yang dia tidak sanggup berpuasa maksudnya kan? Nah, dia sudah lemah, sudah hampir pikun begitu, sudah tidak lagi berpuasa. Tidak diqadha. Diqadha sama walinya itu dalam satu keadaan ketika dia memiliki hutang, sudah meninggal dan memiliki hutang, baru dia diqadha sama walinya. Tetapi kalau seorang yang sudah tua, yang tidak sanggup lagi berpuasa, sebagaimana dilakukan Anas bin Malik, ketika beliau tidak bisa puasa, beliau mengumpulkan orang miskin 30 hari, 30 orang sebanyak 30 hari, dan beliau berikan makan dengan sekali makanan untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bang? Ya. Ketika orang hamil dan murdi itu kewajiban dia membayar qadha, maka dia dinyatakan sudah berhutang. Sudah berhutang 30 hari. 90 hari. 3 kali misalkan Ramadan. Berarti dia berhutang statusnya. Dan kalau hutang maka yang membayar adalah walinya. Nah, dibagi boleh. Dibagi sama keluarganya semuanya boleh.
Begitu disebutkan oleh para ulama. Dan tidak harus ahli warisnya, keluarganya yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.